Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Pokemon yang kehilangan cangkangnya dan bocil-bocil nakal yang berteman dengan Pokemon bau busuk. Melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan stop untuk makan siang. Dan yang memang terampil menyiapkan makanan untuk teman-temannya. Satoshi dan Iris pun mengakui kemampuan memasak Dan karena makanannya semuanya enak. Tiba-tiba Exo merasakan sesuatu. Diikuti Pikachu, Exo pun mengecek suara yang berasal dari balik bebatuan. Pikachu mengajaknya kembali, tapi Exo menolaknya. Setelah dilihat-lihat, ternyata suara tadi berasal dari Dwebble yang sedang membuat cangkang dari batu. Cangkang itu berguna untuk berlindung sekaligus sebagai rumah bagi Dwebble. Sebentar lagi mereka akan menyaksikan bagaimana Dwebble itu membuat cangkangnya. Tapi jangan sampai berisik, karena nanti Pokemon itu akan lari. Dwebble lalu menggulingkan batu dan mulai mengukir cangkangnya. Setelah beberapa saat, cangkang itu akhirnya jadi juga. Dan Dwebble mencoba masuk ke dalamnya. Puas dengan hasilnya, Dwebble pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba saja ia dihadang 3 Dwebble lainnya. 2 diantaranya menyerang Dwebble secara membabi buta. Dwebble tidak bisa berbuat banyak karena saat itu ia dikeroyok. Pemimpin Dwebble yang jahat lalu merebut cangkang yang sudah susah-susah dibuatnya tadi, menaruhnya di atas cangkangnya agar tingkatannya semakin tinggi. Satoshi yang sudah tidak tahan lagi ingin ikut campur, tapi Dwebble-Dwebble itu kabur melarikan diri dengan masuk ke dalam tanah. Dwebble yang kehilangan cangkangnya juga ikut menyusul, dan lalu memerintahkan Pansek menggali lubang mengikuti kemana perginya Pokemon-Pokemon itu. Tak lama setelahnya, ia kembali bersama Dwebble yang gagal merebut cangkangnya. Mereka bertiga mendekati Dwebble, tapi Dwebble yang ketakutan segera berlari menjauh, berupaya meyakinkan bahwa mereka tidak ingin menyakiti Dwebble. Dwebble yang panik menyerang Pikachu dan tak sengaja melukai Pansek. Setelah melakukan hal itu, Dwebble nampaknya menyesal dengan perbuatannya. Kemudian setelah Pansek disembuhkan, Dwebble meminta maaf. Mereka memakluminya karena Dwebble itu pasti masih kesal karena cangkangnya direbut. Iris lalu menyarankan Dwebble untuk membuat cangkang yang baru. Dan juga Satoshi bersedia membantunya merebut kembali cangkangnya. Tapi tak satupun saran itu meringankan bebannya, sehingga lagi-lagi Dwebble itu masuk ke dalam tanah melarikan diri. Mereka pun sudah memutuskan untuk mencari 3 Dwebble nakal terlebih dulu. Hingga sore harinya, Satoshi dan kawan-kawan belum juga menemukan kemana perginya 3 Dwebble itu. Dwebble saat itu juga kembali dengan tangan kosong. Karena tidak kunjung mendapatkan hasil, ada baiknya pencarian dilanjutkan besok saja. Saat sedang makan malam, Pansek tiba-tiba saja roboh. Diketahui Pansek terkena demam tinggi. Ternyata keadaannya belum pulih seutuhnya. Segera Iris meracik ramuan yang akan menurunkan demam itu. Ketika semuanya sedang tertidur, Dwebble menemani Pansek yang sakit akibat ulahnya dan menyarankannya untuk beristirahat juga, supaya punya banyak energi untuk mencari cangkangnya lagi. Berpindah ke tim Rocket yang masih bersama Flynn, anggota lain yang dikirim untuk membantu menjalankan misi, yaitu mencari batu meteor yang memiliki kekuatan. Flynn berkata mereka harus pergi ke lab antimoni untuk mencuri data yang berhubungan dengan batu meteor tersebut. Singkatnya, mereka yang tiba di lab menyusup masuk ke dalamnya. Melewati setiap rintangan, tim Rocket berhasil masuk ke dalam lab. Dengan mengandalkan kecerdasannya, tim Rocket juga berhasil mencuri data meteor. Kemudian mereka kembali menemui Flynn dan menyerahkan data yang mereka curi tadi untuk dikirim ke markas. Keesokan harinya, Pansek kini telah pulih seutuhnya. Selain berkat bantuan Iris, Dwebble juga yang menemani Pansek semalaman suntuk. Melanjutkan pencarian, akhirnya Dwebble yang jahat-jahat itu bisa ditemukan. Exo yang mengejar Dwebble itu bisa menemukan mereka yang menyamar menjadi batu.
Dweeble enggan menerima bantuan karena ingin bertarung seorang diri. Tapi karena tidak memiliki cangkang, maka dirinya jadi mudah diserang. Dengan kekalahannya, Dweeble yang nakal pun melarikan diri lagi. Berikutnya mereka merancang trap makanan agar Dweeble yang nakal terpisah dari kawanannya. Sehingga Dweeble bisa bertarung 1 lawan 1 dengan mereka semua. Dweeble memanfaatkan bebatuan yang ada di sekitarnya sebagai pelindung. Dengan itu, satu persatu lawannya dapat ia kalahkan dengan mudahnya. Sampai kemudian tiba waktunya Dweeble menghadapi pemimpin Dweeble yang nakal. Namun Dweeble kesulitan menyerang karena takut cangkangnya yang dibuatnya rusak. Akhirnya Dweeble menggiringnya ke tempat di mana musuhnya itu terjepit batu. Langsung saja Dweeble melancarkan X-Scissor di follow-up Shell Smash yang mengalahkan Dweeble nakal. Dweeble mengecek cangkangnya yang untungnya dalam keadaan baik-baik saja. Dweeble berterima kasih atas bantuan mereka yang telah membantunya. Saat Satoshi dan kawan-kawan hendak berlalu pergi, Dweeble menyusul karena ingin ikut berpetualang. Setelah Dan menanyakan betul-betul, Dan lalu menangkap Dweeble yang akan menemani perjalanannya. Satoshi dan kawan-kawan yang menuju ke Nakrane City mengecek map apakah mereka sudah berada di jalan yang benar. Kemudian mereka melihat sekumpulan bocil yang mengendarai sepeda sedang dikejar oleh 2 orang wanita. Para bocil melemparkan lumpur ke arah mereka bertiga, dan hanya Iris saja yang bisa menghindari serangan itu. Bocil-bocil itu bisa melewati Satoshi dan tak sengaja menyeret topinya bersama mereka. Kedua wanita tadi meminta maaf atas perbuatan bocil-bocil. Mereka bertiga lalu diajak mampir ke Pokemon Daycare. Di sana terdapat banyak sekali telur Pokemon yang dirawat. Nenek Kikuyo dan cucunya Yuri yang bekerja sebagai guru mengurus tempat ini. Mereka berdua lalu menjelaskan, bocil-bocil yang barusan dilihat Satoshi dan kawan-kawan membuat kekacauan dengan membawa Trubbish ke sekolah tanpa izin. Nampaknya mereka menemukan Pokemon itu di tumpukan sampah, yang mana memang Pokemon itu senang berada di sana. Awalnya para bocil itu meminta izin membawa Trubbish ke sekolahan. Namun karena tidak tahan dengan bau busuknya, Yuri tidak mengizinkannya. Dengan terpaksa Yuri mengembalikan Pokemon itu ke tumpukan sampah. Dan semenjak saat itu para bocil menjadi nakal. Lalu Satoshi dan kawan-kawan dibawa ke halaman yang dipenuhi sampah yang dikumpulkan para bocil. Mereka menjadikan tempat ini sebagai markas besarnya. Kikuyo dan Yuri meminta bantuan Satoshi dan kawan-kawan untuk membersihkan halaman itu. Tapi saat ditengok, bocil-bocil itu sudah bertengger di atas pohon tidak mau turun. Satoshi lalu menawarkan diri untuk berbicara dengan para bocil, karena ia paham dengan perasaan mereka. Satoshi dan Pikachu perlahan memanjat tumpukan sampah. Tapi saat baru saja akan melakukannya, mereka dilempari lumpur. Kemudian bocil itu menggiring Satoshi masuk ke dalam markas dan menjadikan mereka sebagai tahanannya. Tapi Satoshi mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia dalam keadaan aman. Sesampainya di dalam markas, Satoshi kagum karena bocil-bocil itu yang membuat semuanya ini. Tapi mereka mengatakan Trubbish yang paling banyak membantu. Satoshi berkata ia datang hanya untuk berbicara dan bahkan memperbolehkan bocil menyentuh Pikachu. Dengan catatan harus hati-hati kalau tidak mau disetrumnya. Setelah berbincang-bincang, ternyata bocil itu tidak senakal yang mereka kira selama ini. Mereka hanya peduli terhadap Trubbish yang kesepian. Setelah Satoshi mendapatkan kepercayaan para bocil, ia menyarankan mereka untuk segera meminta maaf kepada Yuri. Tapi bocil itu tidak mau, karena mereka merasa tidak bersalah. Dan malahan gurunya lah yang salah karena telah mengusir Trubbish. Satoshi bilang Yuri hanya tidak tahan dengan bau busuknya. Tapi bocil kembali menyangkal bahwa baunya tidak seburuk itu. Setelahnya Trubbish mengeluarkan bau yang teramat busuk. Sampai-sampai Satoshi tidak tahan dan memilih keluar dari rumah-rumahan pohon tersebut. Meskipun begitu, Satoshi kagum karena bocil tetap menemani Trubbish walaupun ia bau. Sesaat kemudian muncul Sandil berkacamata yang sudah pernah ditemui Satoshi sebelumnya. Sandil itu melakukan penyerangan ke markas bocil, sehingga mereka pun melawan balik dengan melempar lumpur. Sandil yang tidak mau kalah melancarkan serangan lagi. Melihat teman-temannya disakiti, Trubbish melancarkan Toxic Spike. Sandil yang terkena dampaknya langsung berjalan dengan lambat sekali.
memberikan kesempatan bagi Pikachu untuk Iron Tail. Disambung Sludge Bomb, maka Sandil pun dapat dikalahkan. Satoshi dan para bocil pun merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, semuanya menunggu Satoshi yang belum juga keluar-keluar, dan sepertinya malah bermain bersama para bocil di dalam sana. Yuri yang merasa bertanggung jawab lalu memanjat tumpukan sampah untuk melihat keadaan. Mereka menanyakan mengapa Satoshi malah bermain bersama para bocil. Satoshi bilang ia kebablasan. Yuri bilang sampai kapan mereka akan terus mengurung diri seperti ini. Para bocil merespon mereka tidak akan pernah berhenti sampai Trubbish diperbolehkan berada di sekolahan. Satoshi membela para bocil dan meminta agar Yuri mendengarkan murid-muridnya sekali saja. Tapi Yuri malah menyuruh Satoshi untuk diam, karena bocil-bocil ini adalah tanggung jawabnya. Kalau memang ia tidak bisa meyakinkan mereka, maka terpaksa Yuri harus mengusir Trubbish dengan cara yang kasar. Yuri lalu mengeluarkan Deerling untuk mengusir Trubbish itu. Akan tetapi Satoshi dan Pikachu yang akan maju, karena mereka merupakan bagian dari para bocil sekarang. Yuri merintahkan Deerling tackle. Pikachu yang terkena serangannya membalas dengan Thunderbolt, tapi Deerling berhasil menghindar. Ketika Deerling hendak tackle lagi, ia malah tak sengaja mengenai tumpukan sampah. Kalau dibiarkan maka tumpukan sampah itu akan jatuh dan mengubur Deerling di dalamnya. Terpaksa pertarungan dihentikan dulu. Yuri merintahkan murid-muridnya untuk menjauh karena sangat berbahaya sekali. Namun salah satu bocil bersikeras ingin bersama Trubbish. Ketika bocil itu hampir tertimpa tumpukan sampah, Yuri lah yang menyelamatkan mereka. Trubbish yang menyaksikan semuanya berjuang menyelamatkan teman-temannya, segera bertindak dengan mendorong tumpukan sampah. Berkat itu semuanya dapat diselamatkan. Sambil menangis, Yuri dan murid-muridnya berpelukan meminta maaf. Satoshi mengatakan para bocil ini sangat menyayangi Trubbish. Setidaknya pikirkanlah lagi matang-matang tentang perkataannya sebelumnya. Yuri yang awalnya begitu membenci Trubbish, tersentuh dengan persahabatan Pokemon itu dengan murid-muridnya. Jadi Yuri mengizinkan Trubbish tinggal di sekolahan. Kenyataannya Trubbish itu akan stop mengeluarkan bau busuk ketika menemukan teman sejati. Kyuko sengaja tidak memberitahukannya agar Yuri belajar lebih banyak tentang Pokemon. Malamnya Satoshi dan kawan-kawan membereskan seluruh sampah supaya sekolahan jadi bersih lagi. Keesokan harinya Satoshi dan kawan-kawan izin pamit melanjutkan perjalanan. Sebagai balasan atas pertolongannya, Kyuko memberikan telur Pokemon kepada Satoshi. Satoshi berjanji akan merawat telur ini sampai menetas. Bocil dengan senang hati akan menyambut kedatangannya. Satoshi pun menantikan hari di mana ia akan bertemu dengan bocil yang sudah tumbuh dewasa dan mengadakan pertarungan dengan mereka semua dengan membawa telur Pokemon. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Sementara itu, tim Rocket menunggu misi berikutnya di stasiun. Lama mereka menunggu, hingga akhirnya datang seseorang duduk tepat di belakang mereka. Orang itu menyerahkan box yang berisi stone. Belum diketahui secara jelas apa maksudnya, tapi perinciannya akan dijelaskan langsung nanti oleh bos Sakaki.